Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat beliau ridwanullah ta'ala alaihim, dan semua orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di madrasah kita ini. Itu yang olok-olok saya usir. Udah pintar kamu? Omongan orang diikuti. Kurang adab ini. Taib. Pada pagi hari ini hari pertama kita masuk sekolah. Jadi sengaja kita kumpulkan ya di lapangan untuk apel tausiah dan juga beberapa arahan penting ya. Sebelumnya kita perlu untuk menyampaikan sedikit apel tausiah. Dan saya beri judul sekarang adalah Zammul Kasal, yaitu celaan terhadap kemalasan. Ya, Zammul Kasal artinya celaan dalam agama kita, agama Islam, terhadap sifat malas ya. Sifat malas itu bukanlah sifat yang baik. Yang merupakan khaslatun zamimah, yaitu akhlak yang tercela. Ya, akhlak yang tercela. Orang mukmin bukanlah orang yang pemalas. Ciri khas orang mukmin adalah dia orang yang bersungguh-sungguh, dia orang yang rajin, baik dalam ibadahnya maupun dalam aktivitas sehari-harinya. Ya, oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya, beliau adalah orang yang paling bersungguh-sungguh, paling rajin dalam melakukan segala aktivitas beliau, ibadah maupun kegiatan duniawi. Ya, dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat malas, menunjukkan bahwasanya malas itu bukanlah sifat yang baik ya. Namun ada orang-orang yang malas dan bangga dengan rasa malasnya. Ini bukanlah manusia yang memiliki tingkat keimanan yang sempurna. Tapi pasti ada kekurangan dalam keimanannya. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan inna nu'asa wal kasala ahla mazaqan minal asal. In lam tusaddiqni fas'al man kana misli zal kasal. Dia bangga dengan kemalasannya. Dia mengatakan innan nu'asa wal kasala ahla mazaqan minal asal. Sesungguhnya ngantuk-ngantuk, tidur dan malas ya itu lebih manis rasanya dari madu. In lam tusaddiqni, kalau kamu enggak percaya, fas'al man kana misli zal kasal. Kalau kamu enggak percaya, coba tanya ke orang-orang yang sama dengan saya, yang punya rasa malas ya. Dia mengatakan bahwa malas dan banyak tidur itu lebih enak daripada apa? Daripada madu, lebih manis daripada madu. Kalau nggak percaya, kata dia, coba tanyakan kepada orang-orang yang sama dengan saya, yang pemalas dan juga banyak tidur ya. Apalagi kalian para remaja ini, apalagi di masa-masa libur, banyak yang malas ibadah, malas bangun, malas bantu orang tuanya, malas sholat ya, dan malas segalanya yang bermanfaat bagi dia. Nah, ini adalah hal yang tidak ya sebaiknya untuk kita lakukan. Karena kalau orang sudah terbiasa malas di masa mudanya, sampai tua dia akan susah ya bersungguh-sungguh. Dia akan susah menumbuhkan sifat rajin, sifat serius dalam dirinya. Dan malas itu, kata ulama, al-kasalu yuaddi ilal fashal. Al-kasalu yuaddi ila al-fashal. Bahwa malas itu akan mengantarkan kepada kegagalan. Enggak ada orang di dunia ini yang berhasil kecuali setelah melewati kerja keras, apapun itu. Mau jadi atlet, dia mesti kerja keras, benar nggak? Ya. Mau jadi alim, dia mesti kerja keras, belajar sungguh-sungguh. Mau jadi dokter, mau jadi apa saja, dia mesti belajar dengan sungguh-sungguh. Dia harus buang jauh-jauh sifat malas. Kalau dia malas, maka tidak akan pernah merasakan keberhasilan dalam kehidupannya. Bahkan anggota tubuh kita ini, kalau kita tidak gerakkan, kita tidak
ya kita tidak gerakkan, maka dia akan melemah fungsinya. Ya, seperti mata. Kalau mata tidak digunakan untuk melihat, ya maka lama-lama dia akan melemah. Ya, kalau orang dalam kegelapan dalam waktu yang lama, matanya akan melemah, kurang berfungsi. Ya, oleh sebab itu Raghib Al-Asfahani beliau mengatakan, man ta'attala wa tawattala in salakha minal insaniyah. Ya, barang siapa yang banyak nganggurnya dan malas, maka dia akan terlepas dari kemanusiaannya. Karena manusia itu yang disebut dengan al-insan, di antara maknanya adalah at-taharruk, yaitu bergerak. Ya, di antara makna al-insan apa? At-taharruk, bergerak. Manusia itu selama dia hidup dia terus bergerak. Kalau dia diam aja, banyak tidur, ya, maka lama-lama ya otaknya, tubuhnya kurang berfungsi, sehingga mudah dapat penyakit, sehingga mudah tertimpa berbagai macam penyakit. Orang harus bergerak terus, ya. Dan semua yang ada dalam semesta ini bergerak, matahari, bulan, ya, lautan, bintang-bintang di langit, semuanya bergerak. Tidak ada yang nganggur, tidak ada yang diam aja. Begitu juga dengan manusia, ya. Sehingga ulama mengatakan al-barakah fil harakah, al-barakah fil harakah, bahwa keberkahan itu diperoleh kalau ada usaha, ada gerak. Ya, kalian mau dapat ilmu harus ada geraknya, yaitu usaha mencari ilmu. Jangan malas, ya, jangan malas. Kemudian malas bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin itu harus rajin, rajin ibadah, rajin nuntut ilmu, rajin berbakti kepada kedua orang tua, ya, dan sebagainya, dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang baik. Malas itulah sifat orang munafik. Malas adalah sifat apa? Sifat orang munafik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat dalam Al-Qur'anul Karim, di surah An-Nisa dan surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dalam dua ayat tersebut dua sifat orang munafik. Dalam dua ayat tersebut Allah menyebutkan sifat orang munafik. Apa sifatnya? Yaitu malas ketika mengerjakan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang munafik, menerangkan sifat orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka berdiri dengan malas. Kalau mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka berdiri dengan apa? Dengan malas. Itu ciri orang munafik itu. Ciri orang munafik. Kalau orang mukmin dia bersemangat untuk mengerjakan salat. Bahkan dia datang sebelum datang waktu salat. Dia tunggu di masjid, ya. Dia sudah hadir di masjid sebelum datang waktu salat. Tapi kalau orang munafik, ya dia malas-malasan. Dia malas-malasan. Ini cirinya ini. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Ya, kalau mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka bangkit untuk mengerjakan salat, mereka berdiri, mereka bangkit dengan malas. Karena mereka sebenarnya enggak mau mengerjakan sholat, tapi karena khawatir, ya, terhadap kekuasaan kaum muslimin, mereka akhirnya sholat tapi dengan malas-malasan. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah SWT, wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Mereka tidak mengerjakan sholat kecuali mereka dalam keadaan malas. Jadi malas itu sifat siapa? Sifat orang mukmin atau sifat munafikin? Sifat orang munafikin. Oleh sebab itu, kita semua ini pasti sangat berat kalau kita dikatakan anta munafik. Pasti sangat berat dan kita akan menolaknya, membantahnya. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ada ciri orang munafik pada diri kita. Di antara ciri orang munafik itu adalah mereka mengerjakan sholat dengan malas. Kalau sholat sudah malas, maka aktivitas-aktivitas lain juga akan dikerjakan dengan malas. Dia akan malas kerja, malas menghafal, malas ibadah yang lain, malas zikir, malas bantu orang tua dan sebagainya. Ya, karena kalau yang asasnya, yang dasarnya saja sudah malas, maka yang cabang-cabangnya juga akan malas untuk dilakukan. Ya, oleh sebab itu kita semua harus buang, ya, kemalasan dalam diri kita. Kemudian, ya, sebenarnya kenikmatan terbesar yang akan dirasakan oleh manusia adalah ketika dia berhasil mewujudkan sesuatu yang dia cita-citakan dalam hidupnya. Itu adalah kenikmatan yang paling besar. Antum mau menjadi apa di masa yang akan datang, dan kenikmatan yang terbesar dalam hidup kita adalah ketika cita-cita kita itu ya berhasil kita wujudkan. Itulah kenikmatan yang sebenarnya. Itulah kenikmatan yang sebenarnya. Malas mungkin sekarang berguna bagi kita, ya, terasa enak,
akan berguna, terasa enak bagi kita. Ya, banyak tidur, banyak ngobrol, ya jarang belajar. Mungkin enak sekarang. Ya, tapi di masa yang akan datang dia akan membawa kepada apa? Kepada penyesalan. Seperti dikatakan tadi, al-kasalu yuaddi ilal fashal. Bahwa kemalasan itu akan membawa kepada kegagalan dalam kehidupan. Nggak ada orang malas yang berhasil. Nggak ada orang malas yang berhasil. Ya, yang berhasil itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang rajin, yang serius, itulah yang berhasil. Kalau orang malas nggak akan berhasil, walaupun otaknya cerdas. Banyak kok orang cerdas yang kemudian nggak jadi apa-apa, ya karena malas dan merasa sudah bisa semuanya, merasa sudah mengetahui semuanya. Nyatanya enggak, ya. Oleh sebab itu, ya kita semua harus menyadari ini, bahwasanya kenikmatan yang paling besar adalah ketika kita berhasil menggapai sesuatu yang kita impikan dalam kehidupan kita ini. Bukan dalam kenikmatan terbesar itu bukan dalam kemalasan, tapi ketika kita berhasil. Antum mau jadi apa? Ketika hal tersebut kita peroleh, disitulah kenikmatan yang sebenarnya. Disitulah kegembiraan yang sebenarnya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa kemalasan itu ada dua macam. Yang pertama al-kasalu fil azhan, yaitu malas pada otaknya. Yang kedua al-kasalu fil abdan, ya, malas pada tubuhnya, pada fisiknya. Malas pada otak, ya dia nggak gunakan otaknya untuk mikir, ya, nggak mau mikir, nggak mau belajar, nggak digunakan untuk menghafal, ya. Padahal bisa, nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa, tapi malas, ya. Itu namanya apa? Al-kasalu fil azhan, malas pada otak. Otaknya tidak digunakan untuk menampung ilmu, otaknya nggak difungsikan untuk menampung hafalan Al-Quranul Karim, hafalan hadis, ya, hafalan ilmu, enggak, ya. Tapi hal-hal yang kurang baik tersimpan banyak dalam otaknya, ya. Ini namanya al-kasal fil azhan. Padahal dia bisa, dia bilang saya nggak bisa, saya sulit. Padahal dia bisa kalau dia usaha. Ini namanya al-kasal fil azhan. Yang kedua al-kasal, ya, fil abdan, yaitu malas pada tubuhnya, dia nggak mau gerak, ya, nggak mau jalan, nggak mau olahraga, maunya tidur, maunya duduk aja. Ya, nggak mau usaha sama sekali, ya. Ini namanya al-kasal fil abdan, dan kedua-duanya, ya, membahayakan manusia. Manusia kalau nggak bergerak dalam hidupnya, pasti banyak penyakit yang timbul, pasti banyak penyakit yang akan dia rasakan. Manusia harus terus bergerak, ya, baik otak kita maupun badan kita. Maka sifat malas ini harus kita jauhi, ya. Kemudian, ya, bahwasanya Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita apa obat untuk mengatasi rasa malas. Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita apa obat untuk mengatasi kemalasan, yaitu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa untuk menghilangkan rasa malas. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa agar kita terhindar dari rasa malas, ya. Itu menunjukkan bahwa malas itu bukan sifat baik, ya. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan, ya, galau, gundah gulana, wal hazan, kesedihan, ya. Kemudian kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, ya. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan, ya, dan al-kasal, dari kemalahan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini, dan aku berlindung kepadamu dari himpitan hutang, ya. Jadi berhutang itu adalah suatu hal yang tidak baik, ya. Wa qahrir rijal, dari penindasan orang-orang. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari 6 perkara ini. Rasulullah berlindung kepada Allah dari kegundahan, dari kesedihan, dari kelemahan, dari kemalasan, dari belitan hutang, dan juga dari, ya, penindasan orang-orang. Ini obatnya. Kita baca doa ini, ya, sebanyak mungkin, dan kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari rasa malas. Apalagi kalau kita baru masuk sekolah ini, jangan diperturutkan rasa malas, ya. Jangan diperturutkan
rasa malas kita. Kalau malas diturutkan, maka kita semua ya tidak akan memperoleh ilmu. Kita habis waktunya, tapi yang kita peroleh sangat sedikit. Ya, itu cara yang pertama agar rasa malas kita hilang, yaitu berdoa dengan serius kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin doa kalian diterima oleh Allah SWT. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah jauhkan, Allah singkirkan sifat malas dari kita, dan yakinlah bahwa Allah akan kabulkan doa kita itu. Ya. Kemudian sebab yang kedua agar kita bisa menyingkirkan rasa malas adalah menentukan tujuan dari kehidupan kita ini. Ya. Saya berada di sini, kedepannya saya mau jadi apa? Ya. Kalau kita menentukan tujuan, maka kita akan berusaha mencapainya. Kalau kita sudah menentukan saya mau jadi apa fil mustaqbal pada masa yang akan datang, saya akan berusaha untuk mencapainya. Kebanyakan orang-orang yang malas, dia tidak tahu kenapa dia berada di situ. Kenapa dia berada di suatu tempat. Kalian semua antunna ada di sini, kenapa? Apa tujuannya? Ya, kedepannya saya mau jadi apa? Kalau sudah jelas tujuannya, gayahnya, hadafnya, maka dia berusaha untuk ya mewujudkannya. Maka jelaskan ya dalam diri kita sendiri, tentukan dalam diri kita sendiri, saya mau jadi apa? Ma'aza uridu an akun fil mustaqbal. Saya ingin jadi apa di masa yang akan datang. Kalau sudah jelas saya mau jadi apa, maka apa yang kita impikan itu tidak akan terwujud kecuali dengan kerja keras. Ya, dengan usaha yang keras. Siapapun kita. Ya, keberhasilan itu tidak datang sebagai hadiah yang jatuh dari langit. Tapi dengan usaha kita, dengan kesungguhan kita. Nggak ada orang berhasil itu dengan tiba-tiba, tidak. Tapi dengan usaha kerasnya. Siapapun, ya, yang cerdas sekalipun, yang pintar, yang IQ-nya tinggi sekalipun, dia nggak bisa berhasil kalau dia nggak bekerja keras. Ya, apapun yang kalian inginkan dalam kehidupan kalian ini, mesti dengan kerja keras. Seorang alim ditanya, bima nilta ya al-ilma, dengan apa engkau memperoleh ilmu? Apa jawab alim tersebut? Dia seorang alim besar, ya, luas pengetahuannya. Lalu dia tanya, dengan apa engkau wahai alim memperoleh ilmu yang begitu banyak? Dia mengatakan, bil misbah wal julusu ila sabah. Saya peroleh ilmu itu adalah dengan menyalakan lampu sepanjang malam, ya, dan duduk sampai pagi. Bukan duduk aja, duduk membaca, menelaah, mengkaji kitab-kitab. Jadi dia bukan tidur-tiduran, tapi dengan ya bersungguh-sungguh. Ketika orang lain dia tidur, dia sungguh-sungguh belajar. Ya, dengan itulah dia memperoleh ilmu. Maka kita semua ya mesti menumbuhkan rasa kesungguhan dalam diri kita dan membuang jauh-jauh rasa malas. Dengan itulah kita memperoleh ya apa yang kita cita-citakan. Bukankah semua kita punya cita-cita, punya keinginan di masa yang akan datang, ya? Dan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan kesungguhan, dengan membuang jauh